warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mia Antilia Rahmawati. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengelompokan akun. Pengelompokan akun dalam sistem akuntansi itu sangatlah penting. Karena apa? Nah, hal ini dilakukan bertujuan untuk mempermudah untuk melakukan identifikasi dan melakukan proses pencatatan. Nah, apa sih akun sendiri itu? Akun merupakan tempat mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang meliputi harta, kewajiban atau utang, dan modal. Nah, semuanya tersebut dirancang untuk mengetahui kenaikan atau penurunan setiap jenis transaksi. Pengelompokan akun sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama akun real dan yang kedua akun nominal. Sekarang kita bahas satu persatu. Akun real yaitu akun yang tercatat pada neraca. Jadi semua ini harus ada dalam neraca. Akun real sendiri dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama akun harta atau aset, yang kedua akun kewajiban atau liability, dan yang ketiga akun modal atau ekuitas. Sekarang kita bahas satu persatu. Akun harta atau aset. Harta merupakan sumber daya suatu perusahaan yang bermanfaat pada waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Nah, jadi harta itu merupakan sumber kekayaan dari perusahaan. Akun harta sendiri dibagi menjadi 4 ya. Kita bahas yang pertama yaitu aset tetap atau fixed asset. Aset tetap merupakan harta berwujud yang digunakan dalam operasional perusahaan dan memiliki nilai ekonomis lebih dari 1 tahun. Contohnya ini yang pertama, gedung, yang kedua peralatan kantor, dan yang ketiga kendaraan. Yang kedua, aset lancar atau current asset. Aset lancar atau current asset adalah harta yang memiliki nilai ekonomis kurang dari 1 tahun atau perputarannya tinggi. Contohnya sendiri ini surat berharga, dan contoh yang lain itu seperti kas, piutang, persediaan barang dagang, dan beban dibayar di muka. Yang ketiga, aset tidak berwujud atau intangible assets. Aset tidak berwujud atau intangible asset merupakan harta yang tidak dapat dilihat, jadi tidak berwujud, tetapi memiliki nilai ekonomis. Contohnya yang pertama, hak paten, yang kedua, hak cipta, yang ketiga, franchise, yang keempat, goodwill atau nama baik, dan yang terakhir adalah hak merek. Lalu yang keempat, investasi jangka panjang merupakan harta yang diinvestasikan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contoh investasi jangka panjang seperti ini ada saham, obligasi, dan deposito. Lalu yang termasuk dalam akun real yang kedua adalah akun kewajiban atau liability. Dalam akun kewajiban terdiri dari utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Yang pertama kita bahas utang jangka pendek dulu. Yang pertama adalah utang dagang. Utang jangka pendek sendiri definisinya adalah utang yang harus dibayar perusahaan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, akun utang jangka pendek
biasanya disajikan terlebih dahulu sebelum utang jangka panjang. Akun utang jangka pendek meliputi yang pertama utang dagang, yang kedua wesel bayar, yang ketiga beban yang masih harus dibayar, dan yang keempat adalah pendapatan diterima di muka. Dan yang termasuk akun kewajiban atau liability yang kedua adalah utang jangka panjang. Utang jangka panjang sendiri yaitu utang perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Utang jangka panjang sendiri meliputi yang pertama utang bank, yang kedua utang hipotek, dan yang ketiga adalah utang obligasi. Yang termasuk akun real selanjutnya adalah akun modal atau ekuitas. Akun modal atau ekuitas merupakan kekayaan pemilik dalam suatu perusahaan. Pencatatan modal pada akuntansi disertai dengan pemilik modal. Pada perseroan terbatas atau PT, kekayaan pemilik hanya dinyatakan dengan modal saham dan laba ditahan atau laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Pengelompokan akun yang kedua adalah akun nominal. Akun nominal sendiri merupakan akun yang tercatat dalam laporan laba atau rugi. Kalau tadi akun real itu tercatat dalam neraca, sedangkan akun nominal tercatat dalam laporan laba rugi. Akun nominal sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama akun pendapatan dan yang ketiga akun beban. Kita bahas akun pendapatan dulu. Akun pendapatan adalah akun yang merupakan hasil yang diperoleh perusahaan dari menjalankan kegiatan usaha di dalam atau di luar usaha. Pendapatan sendiri digolongkan menjadi pendapatan usaha di luar yang biasa disebut dengan pendapatan lain-lain. Pendapatan usaha contohnya seperti pendapatan jasa, penjualan barang dagang, pendapatan sewa, dan pendapatan bunga. Yang termasuk akun nominal kedua adalah akun beban. Akun beban merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan untuk menghasilkan pendapatan atau sumber kekayaan perusahaan. Nah, beban sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, beban usaha atau operasional, dan yang ketiga, beban di luar usaha atau non-operasional. Beban operasional sendiri merupakan beban yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka kegiatan utama perusahaan. Jadi beban ini untuk membayar biaya-biaya untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan beban di luar usaha atau non-operasional merupakan beban atau biaya yang dikeluarkan perusahaan di luar kegiatan utama perusahaan. Jadi sudah tidak menyangkut kegiatan operasional lagi. Sekian materi pada hari ini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kita kembali lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.